Struktur ketiga setelah struktur runtunan dan struktur pemilihan adalah struktur perulangan atau iterasi ya. Jadi struktur yang ketiga ini, perulangan ini digunakan untuk pernyataan yang dieksekusi berulang-ulang. Jadi ada sebuah instruksi yang dieksekusi berulang-ulang, itu kita menggunakan struktur perulangan. Instruksi ini dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jadi selama masih memenuhi kondisi, maka instruksi dikerjakan terus gitu ya, diulang-ulang terus selama kondisi masih terpenuhi. Jadi jika syarat atau kondisi bernilai true misalnya atau masih terpenuhi, maka pernyataan atau aksi dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi gitu ya. Apa sih contoh perulangan gitu ya? Contohnya adalah kita mencetak angka 1 sampai 10 gitu. Atau angka 1 sampai 100. Misalnya kalau kita menulis write 1, write 2, write 3 sampai write 100 baris gitu ya. Itu akan sangat tidak bagus ya, sangat tidak efisien. Jadi kita menggunakan struktur perulangan. Jadi terdapat tiga bentuk ya, tiga bentuk dari struktur perulangan. Yang pertama adalah bentuk for, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Ya, ini adalah bentuk dari for ya, bentuk dari notasi flowchart-nya. Nah, di sini kita ketemu dengan bangun atau bentuk yang segi 6 ya, untuk pemberian nilai awal ya. Jadi for counter awal hingga counter akhir, artinya dikerjakan instruksi gitu ya. Kemudian counter bertambah satu-satu sampai selesai atau berkurang satu-satu gitu ya. Kemudian kalau sudah sampai akhir maka sudah selesai, kita lanjut ke instruksi berikutnya. Saya ulangi, jadi di sini ada for gitu ya, ada bentuk segi 6 ini, inisiasi nilai awal. Counter sebagian awal, lakukan instruksi, kemudian balik ke sini, counter nambah satu atau ngurang satu gitu ya, lakukan lagi seterusnya sampai ketemu di diulang terus sampai kondisi akhir terpenuhi, sampai akhir. Ketika akhir juga sudah dilaksanakan, kemudian instruksi ini dia akan berjalan ke berikutnya gitu ya. Ini adalah bentuk for loop ya. Kalau dari sisi notasi algoritma gitu ya, for counter dengan awal to akhir jalankan instruksi, kemudian end for. Kalau dari ini sebuah contoh gitu ya, untuk mencetak angka dari 1 sampai 8 ke piranti keluaran. Kalau misalnya kita sebetulnya bisa saja ya, kita bisa saja mencetak di sini write 1, write 2, write 3, write 4 sampai write 8. Tapi itu tentu tidak efisien. Bagaimana kalau ditulis sampai 1000? Maka apakah perlu 1000 baris? Ya, tentu tidak ya. Yang diperlukan hanya satu struktur perulangan. Oke, ini adalah contoh algoritma cetak angka 1 sampai 8 dengan menggunakan bentuk for. Di sini ini adalah nama judulnya, judul algoritma cetak angka. Ini ada spesifikasinya, mencetak 1, 2 sampai 8 ke output gitu ya. Di bagian deklarasi kita cuma butuh 1K sebagai counter ya. K ini akan kita gunakan sebagai counter. K bertipe integer. Kalau counter biasanya memang yang dipakai itu adalah variabel yang bertipe integer ya, bukan real ya. Kalau untuk counter kita pakai yang bertipe integer. Di bagian deskripsi, nah ini for K dengan 1 to 8 gitu ya, write K, kemudian end for ya. Oke, sekarang kan kita lihat seperti apa programnya berjalan ya. Oke, misalnya algoritma cetak angka ini sudah kita ubah gitu ya ke bahasa pemrograman. Di sini ketika dideklarasikan bahwa ada sebuah, kita akan menggunakan sebuah variabel yang bernama K dan bertipe integer, maka di memori di sini memori deklarasi K integer. Di memori terdapat sebuah variabel yang bernama K.
nilainya berapa? Nah, belum tahu ya, karena masih baru deklarasi. Kemudian kita masuk ke deskripsi, kita lihat outputnya. Di sini for K sama dengan 1, itu 8. Jadi awalnya K kita berikan dengan nilai 1. Jadi di memori K berisi 1. Setelah K berisi 1, write K. Jadi kita tuliskan isinya K, yaitu 1 ya. Kemudian setelah instruksi write 1 ini selesai dilaksanakan, maka kembali ke atas K-nya jadi nambah 1 ya, jadi 2 ya. Ketika K-nya 2, maka outputnya adalah 2. Kemudian kembali ke kondisi lagi, sekarang nambah jadi 3. Juga 3 gitu ya, 3. Kemudian K-nya berubah jadi 4, maka di output juga tertulis 4. K berubah menjadi 5, di output tertulis 5. K berubah jadi 6, di output tertulis 6. K berubah jadi 7, di output juga 7. K 8, di output juga 8. Jadi tertulis berulang-ulang. Di sini kondisinya adalah sudah selesai ya, karena waktunya adalah sampai 8. Jadi nilai K terakhir adalah 8. Di output tercetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini adalah bentuk yang kedua setelah bentuk for ya, yaitu bentuk while do. Dan ini adalah penggambaran dari sisi notasi flowchart-nya. Jadi kita masuk ke bawah, kita cek kondisinya. Jika kondisinya benar, maka jalankan instruksi. Setelah jalankan instruksi, maka kembali ke pengecekan kondisi. Selama kondisinya masih bernilai true, maka akan dijalankan terus secara berulang-ulang gitu ya. Jadi selama kondisi true, maka akan berulang-ulang terus hingga suatu saat kondisi bernilai false, barulah dia ke kanan ya. Ketika ini sudah false, baru ke kanan dan lanjut ke instruksi berikutnya. Itu adalah penggambaran dari while do. Kemudian berikutnya adalah dari sisi notasi algoritmanya. While kondisi bernilai true, maka jalankan instruksi gitu ya. Kalau kondisinya sudah tidak true lagi, maka berarti perulangannya selesai. Contohnya seperti ini. Ya, ini juga sama dengan yang tadi gitu ya. Untuk mencetak angka dari 1 hingga 8 ke nanti keluaran, tapi sekarang kita menggunakan while do ya. Di bagian deklarasi sama, kita akan menggunakan K sebagai counter gitu ya. Di variabel K bertipe integer. Pada awalnya kita berikan K dengan nilai 1 untuk inisialisasi. Kemudian while K kurang dari sama dengan 8, kita jalankan do write K. Kemudian K bertambah 1, masukkan ke variabel K and while. Kita akan lihat seperti apa jalannya program ya. Seperti tadi yang for ya. Sekarang kita lihat seperti apa kalau kita menjalankan yang while do. Kita lihat bagaimana algoritma cetak angka 1-8 ini dijalankan ketika sudah kita ubah ke bahasa pemrograman ya. Pertama ini adalah judulnya, algoritma cetak angka. Ini spesifikasinya ya. Kemudian deklarasi K integer. Ketika kita sampai deklarasi, maka di bagian memori akan menyimpan gitu ya, menyiapkan sebuah tempat untuk variabel K yang bertipe integer. Isinya berapa? Belum tahu ya, karena kita masih di bagian deklarasi. Kemudian kita masuk ke bagian deskripsi. Yang pertama adalah kita isikan 1 ke K. Jadi sekarang K berisi 1. Di bawah ada output gitu ya. Sampai di sini belum ada output. K sama dengan 1 ya. While 1 kurang dari sama dengan 8. 1 kurang dari sama dengan 8. Itu bernilai true ya. Karena true maka jalankan instruksi di dalam while do ini. Kita tuliskan K. K-nya tadi adalah 1, tertulis 1. Kemudian K adalah K plus 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Kita replace nilai K dengan 2. Sekarang K bernilai 2. Kita cek kembali kondisinya di while. 2 kurang dari sama dengan 8. Ini masih bernilai true ya. Kemudian karena bernilai true maka jalankan write K. Write K di sini berarti K-nya adalah 2.
Kemudian K bertambah 1. Jadi K yang tadinya 2, kita ubah menjadi 3. Ketika K-nya 3, 3 kurang dari sama dengan 8. Itu true juga ya. Ketika ini true, maka tuliskan K. K-nya adalah 3. Kemudian K bertambah 1. Sekarang di memori K adalah 4. Demikian seterusnya, berulang-ulang gitu ya. Sampai di sini 4. Kemudian 5. Ini juga 5, 6, 6, kemudian 7, kemudian 8, dan ini adalah 8 ya. Jadi ketika K-nya 8, di sini 8 kurang dari sama dengan 8. Maka ini masih true ya. Dituliskan K, ini K-nya adalah 8. Kemudian K bertambah 1, K jadi 9. Ketika K-nya 9, 9 kurang dari sama dengan 8. Nah, ini kondisinya sudah bernilai false ya. Maka instruksi di dalam ini juga tidak lagi dijalankan ya. Kita lanjut ke instruksi berikutnya. Sini nggak ada instruksi berikutnya, berarti sudah selesai ya programnya. Jadi outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan nilai K terakhir adalah 9 ya. Kalau di for tadi, nilai K terakhir adalah 8. Bentuk perulangan yang ketiga adalah bentuk repeat until ya, repeat until. Jadi repeat until kondisinya bernilai true. Jadi ini adalah notasi flowchart-nya. Jadi masuk ke bawah, jalankan instruksi, baru kemudian kita cek kondisinya. Jadi kalau kondisinya masih salah, maka dia kembali ke atas, jalankan kembali instruksinya. Jalankan terus gitu ya. Kalau masih salah, jalankan lagi, berulang-ulang terus sampai kondisi bernilai benar. Kalau kondisi sudah bernilai benar, maka lanjut ke instruksi berikutnya. Jadi agak berbeda dengan while do. Kalau while do dicek dulu kondisinya, baru dijalankan instruksinya. Kalau repeat until, dijalankan dulu instruksinya, baru dicek kondisinya gitu ya. Ini adalah notasi algoritmanya. Repeat instruksi until kondisinya true. Kalau tadi while gitu ya, while kondisi true, do instruksi. Tapi ini sebaliknya, repeat instruksi until kondisinya true. Selama kondisinya masih false atau salah, maka perulangan akan terus terjadi ya. Kalau kondisinya sudah false, baru lanjut ke instruksi berikutnya. Oke, ini adalah contoh algoritma mencetak angka. Tapi sekarang kita menggunakan repeat until ya, jadi repeat until. Oke, kita akan cek seperti apa dijalankan oleh komputer ya. Ya, ini dia repeat until dengan menggunakan mencetak angka dengan menggunakan repeat until. Oke, ketika sampai di bagian deklarasi, maka komputer di memori komputer gitu ya akan ada variabel K. Isinya belum ada karena baru dideklarasikan. Oke. Kemudian kita masuk ke deskripsi. Nah, sekarang di sini kita inisialisasikan K dengan 1. Jadi K sekarang isinya adalah 1. Nah, saya lupa tuliskan output ya. Ketika K-nya 1, repeat ya, repeat write K, tuliskan K. K-nya 1, muncul 1. Kemudian K adalah K plus 1. Jadi 1 plus 1 jadi 2. K kita update jadi 2. Kemudian kita cek kondisinya, until K lebih dari 8. 2 lebih dari 8. Masih false ya, karena false maka kita kembali ke sini lagi. Sekarang write K lagi, K sekarang nilai sudah jadi 2. Kita tuliskan 2. Kemudian K bertambah 1, jadi K menjadi 3. Kita cek until 3 lebih dari 8. Ini juga masih false ya, karena masih false maka kembali ke repeat lagi. Kita tuliskan K-nya, K-nya sekarang 3. Kemudian K-nya nambah 1 jadi 4. Demikian seterusnya. Tuliskan 4 gitu ya. Kemudian 5, tuliskan 5. 6, tuliskan 6. 7, tuliskan 7. Nah, sekarang K-nya 8. Ketika K-nya 8, 8 lebih dari 8. Masih false ya, karena 8 harusnya sama dengan 8. Jadi masih false, maka tulis kembali write K. Kita tulis di sini K-nya 8. Kemudian K nambah 1 jadi 9.
9 lebih dari 8. Nah, ini sudah true ya. Nah, karena sudah true, maka ketika hanya 9 maka sudah selesai. Kita lanjut ke instruksi berikutnya. Tapi karena tidak ada instruksi berikutnya, berarti programnya selesai sampai di sini. Di layar muncul 1 sampai 8 dengan nilai kata terakhir adalah 9 gitu ya. Itu adalah bentuk repeat until ketika dijalankan oleh komputer. Nah, jadi repeat until berbeda dengan while do ya. Kalau while do adalah kita cek dulu kondisinya, baru dijalankan aksi. Kalau repeat until kita jalankan dulu aksinya, baru dicek kondisinya. Itu adalah perbedaan antara repeat until dan while do. Berikutnya kita akan melihat contoh ya, contoh struktur perulangan. Nah, kira-kira seperti apa outputnya ya.